Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dan Iran berpeluang menyepakati perdamaian pada pekan ini. Pada tanggal 19 Juni 2026 direncanakan di Jenewa, Swiss dengan peran serta Pakistan sebagai mediator atau penengah antar kedua negara. Lantas apakah perdamaian ini bisa terwujud? Poin-poin apa saja yang perlu dibahas dan diwaspadai agar perdamaian nanti bisa terlaksana antar kedua negara? Untuk membahas hal tersebut, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Devbri Margiansyah yang sudah berada dalam sambungan Zoom kami. Selamat pagi Pak Devbri. Selamat pagi Mbak Felicia, semoga sehat selalu. Ya, Pak Devbri, bagaimana melihat Ya. peluang kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat yang sampai saat ini dan juga nantinya akan berlangsung tanggal 19 Juni nanti, Pak? Ya, tentu sebagai warga dunia kita berharap ya hasil ini akan lebih optimistik dari kedepannya secara harapan kita untuk melihat situasi krisis global saat ini di bidang energi. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata analisis yang lebih objektif begitu, kita harus lihat ini adalah awal dari negosiasi yang panjang, saya lihat dari perdamaian, karena akan sangat jauh perjalanan menuju damai yang begitu positif ya, tetapi ini hanyalah bentuk dari kesepakatan temporer untuk menghentikan perang sementara dalam setidaknya 60 hari ke depan, dan ini tentu merupakan bentuk dari salah satu kondisi di mana kedua belah pihak yang bertikai antara Iran dan Amerika Serikat itu sudah mengalami kondisi yang tidak bisa dielakkan lagi, yaitu adalah tekanan ekonomi. Yang kita tahu bahwa sampai saat ini walaupun ada sedikit positif dari efek harga minyak dunia yang merosot, tetapi tetap keduanya memilih untuk melanjutkan beberapa obrolan perdamaian yang sebelumnya gagal begitu. Dan saya lihat ini hanya MOU ya Mbak Feli, karena MOU di sini belum merupakan tahap final dari sebuah perjanjian perdamaian, tetapi adalah salah satu bentuk sinyal bahwa mereka mau melanjutkan obrolan bagaimana perdamaian setidaknya temporer ya di Selat Hormuz itu bisa dicapai. Dan saya lihat upaya kesepakatan yang akan dilakukan di Jenewa itu utamanya bagi kedua belah pihak, utamanya Amerika Serikat, itu adalah menghentikan perang dan serangan yang ada di Hormuz dan membuka Hormuz kembali untuk lalu lintas energi, serta memberhentikan blokade Amerika Serikat terhadap terminal-terminal di Iran di Hormuz. Dan tiga ini adalah salah satu upaya utama dari konflik yang saat ini ada. Tentu kita tidak bisa membuat itu satu paket dalam konflik Israel dan Lebanon, karena keduanya itu adalah persoalan yang memang saling terkait tetapi tidak secara struktural integratif begitu Mbak. Ini adalah dua hal yang terpisah yang saya lihat, tetapi tujuan utamanya adalah merelaksasi dampak negatif terhadap ekonomi, karena economic cost dari konflik ini sudah menelan begitu banyak beban bagi kedua negara. Bagi Amerika Serikat, upaya ini adalah untuk membuka kembali Hormuz dan lalu lintas energi, tetapi Iran juga berusaha untuk membuka akses mereka terhadap aset yang sudah dibekukan begitu terhadap transaksi internasional. Begitu Mbak Feli. Ya, Pak Devbri, kira-kira poin-poin apa saja yang disepakati oleh kedua negara ini, Pak? Ya, tentu kalau bicara kesepakatan memang yang beredar adalah 14 poin ya. Yang kita lihat adalah interim agreement untuk tidak menyerang sama sekali ya. Walaupun kita tahu bahwa secara resmi kedua belah pihak tidak secara eksplisit dan secara publik mempublikasikan
poin-poin apa saja, walaupun beberapa saat yang lalu Donald Trump menyatakan akan membuka poin itu menjelang nanti hari Jumat di Jenewa. Tetapi kita harus lihat bahwa 14 poin ini sangat fleksibel, Mbak, karena bisa kita lihat poin-poin di situ bisa dianggap terlalu bias terhadap Iran atau bias terhadap Amerika Serikat. Karena saya bilang begini, karena apa? Iran tentu mereka meminta dana yang menanggung semua kerusakan sebesar 3 miliar dolar ya. Tetapi AS beberapa selang yang lalu juga menyatakan menolak untuk itu, tetapi mendorong sekutu mereka di Timur Tengah untuk membayar itu. Nah, ini masih simpang siur sebenarnya, yang banyak keluar dari para mulut mediator ataupun elit kedua belah pihak yang levelnya di bawah, yang mana di dalam perdamaian negosiasi perdamaian ini, sebelum ada hitam di atas putih yang bisa dinyatakan, ini masih sangat fleksibel untuk berkembang begitu, Mbak. Saya melihatnya poin-poin yang paling utama adalah menghentikan serangan, itu saja yang paling penting, dan membuka Hormuz serta menstop blokade Amerika terhadap Iran begitu. Blokade Hormuz ya, yang di blokade di kapal-kapal yang ada di wilayah rute energi gitu. Begitu, Mbak. Pak Devbri, berbicara soal Selat Hormuz, apakah nantinya tetap berada di bawah kekuasaan Iran atau Oman atau bagaimana, Pak? Ya, tentu kalau kita melihat perang yang hampir 100 hari, yang sudah lebih dari 100 hari ini, membuka peluang baru bagi Iran yang sebelumnya hanya secara real saja menguasai. Tetapi sekarang mereka meningkatkan penguasaan Hormuz itu lebih institusional begitu. Walaupun beberapa saat yang lalu kita lihat Menteri Luar Negeri Iran sendiri menyatakan bahwa Hormuz akan dikelola bersama dengan Iran dan Oman begitu ya. Ini tentu menjadi sebuah peluang bentuk baru dari penguasaan Iran terhadap Hormuz, karena mereka akan membuat sebuah mekanisme yang mana nanti mengatur lalu lintas dari Hormuz sendiri yang sebelumnya belum ada begitu ya. Apakah itu bentuknya penjaminan keselamatan berlayaran ataupun asuransi keselamatan bagi kapal-kapal, dan juga tentunya adalah servis terminal yang sebelumnya tidak optimal dilakukan. Begitu, Mbak. Jadi saya melihat ada lembaran baru bagi Iran dan Oman di sini akan mengelola bagaimana Selat Hormuz nanti ke depannya. Utamanya ini akan menjadi dampak positif bagi ekonomi bagi Iran, Mbak. Ya, Pak Devbri, lantas bagaimana dengan pergantian kerusakan perang yang ditanggung oleh kedua belah pihak, Pak? Apakah ini juga menjadi salah satu poin krusial kesepakatan? Iya, ini tentu adalah kesepakatan yang ingin dicapai oleh Iran. Tetapi tentu ini akan menjadi sebuah persepsi kekalahan ketika kita berbicara di dalam konteks politik Amerika Serikat. Karena ini kita tahu bahwa Trump tidak mau mengeluarkan uang dari APBN Amerika untuk mengganti rugi, istilahnya begitu, sehingga dia mendorong agar negara-negara yang mengalami secara langsung kerusakan dan juga terlibat terhadap serangan Iran tersebutlah yang membayar rekonstruksi tersebut. Dan ini tentu merupakan babak baru lagi bagi hubungan antara Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, Mbak. Tetapi kita harus lihat juga bahwa ini hanya poin yang akan dikejar oleh Iran, bukan dari AS sendiri. Tapi tentu Amerika Serikat sendiri akan meningkatkan kredibilitas diplomasinya dengan berbagai cara, baik itu negosiasi secara bilateral atau
dalam mekanisme lain dengan aliansinya di Timur Tengah. Dan tentunya ada banyak cara bagi Amerika Serikat begitu untuk tidak mengeluarkan upaya-upaya untuk mengganti rugi istilahnya kepada Iran begitu. Baik, Pak Devbri, nantinya kita juga akan membahas mengenai Lebanon, namun jangan kemana-mana, tetaplah di Breaking News TV One.